Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Sri Rahmawati, nomor induk mahasiswa 11940500127, kelas jurnalistik 4C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi 2, dosen pengampu Bapak Dr. Khairuddin MS. Yang pertama ada teori use and gratification. Teori use and gratification ini merupakan salah satu teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pada pemirsa sebagai suatu penentu pilihan pesan dan juga media. Pemirsa dilihat sebagai individu yang aktif dan juga memiliki tujuan. Mereka bertanggung jawab dalam pemilihan media yang akan mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan individu ini tahu kebutuhan mereka dan bagaimana cara memenuhinya. Yang kedua adalah teori jaringan. Teori jaringan memiliki gagasan adanya struktur organisasi yang terdiri dari pola interaksi antar anggotanya. Menurut Panjik 2006 mendeskripsikan bahwa jaringan sosial sebagai sistem sosial dengan ikatan konkret dan hubungan yang abstrak. Artinya, jaringan sosial terdiri dari pelaku sosial sebagai noders yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan alias link. Yang ketiga ada teori social learning. Social learning theory atau disebut sebagai teori pembelajaran sosial adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog Amerika yang lahir pada 1925. Ketika para behavior melihat lingkungan sebagai motif utama pertumbuhan, pembelajaran sosial atau kognisi sosial percaya bahwa dorongan utama perkembangan bersumber dari orang. Contoh penelitian yang pertama menggunakan teori use and gratification. Di sini saya mengambil judul media sosial sebagai media alternatif manfaat dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemik global COVID-19. Kajian teori use and gratification. Masalah yang ada dalam penelitian ini terdiri dari dua masalah, yakni apa sajakah peran penting manfaat dari media sosial yang diberikan di masa pandemi COVID-19, lalu bagaimana media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan pilihan masyarakat dalam proses komunikasi massa, dianalisis menggunakan teori use and gratification. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi pemuas kebutuhan atau gratification pilihan masyarakat berdasarkan proses komunikasi massa. Dalam model use and gratification, pengguna media menggunakan media dipengaruhi oleh motif. Hasil mengkonsumsi media berdasarkan motif tertentu itu diduga akan melahirkan pemuasan tapi pengkonsumsi media. Puasnya masyarakat akan media sosial sebagai motif informasi dapat terlihat dari trending topik mengenai COVID-19. Trending topik yang dimaksud di sini ialah bagaimana netizen yang membicarakan atau mendiskusikan, membagikan, serta mengomentari hal tersebut di dunia jaringan online, sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kebutuhan informasi adalah suatu cara memenuhi informasi yang dibutuhkan yang merupakan kemampuan sesuatu hal untuk memberikan kepuasan. Kemudian ada contoh penelitian teori yang kedua, yaitu menggunakan teori jaringan. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Jaringan Komunikasi Kelompok. Masalah yang diambil pada penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana jaringan komunikasi para kelompok pada kelompok asy'adah. Metode penelitian yang digunakan ialah menggunakan analisis jaringan komunikasi, yaitu metode yang mendeskripsikan jaringan sosial dan struktur jaringan hubungan atau antar aktor.
Kemudian populasi penelitian adalah anggota kelompok Asy'ada. Seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian yang berjumlah 103 orang. Kemudian pengumpulan data ini dilakukan melalui kuesioner dengan wawancara terstruktur selama kurang lebih 30 hari. Selanjutnya ada analisis teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori jaringan, di mana jaringan komunikasi dan teori komunikasi kelompok. Jaringan komunikasi berlandaskan pada dua hal utama, yakni aktor dan juga relasi. Analisis jaringan komunikasi melihat fenomena mikro bukan makro, serta bertujuan untuk menggambarkan struktur komunikasi dan posisi aktor dalam struktur komunikasinya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimanakah hubungan atau keterkaitan antara teori dengan kajian. Hasil dari temuan penelitian berdasarkan fokus analisis, aktor, kelompok, dan juga sistem atau jaringan keseluruhan sesuai dengan teori jaringan yang digunakan, jaringan komunikasi dan teori komunikasi kelompok, dan juga menjawab rumusan masalah pola dan struktur komunikasi pada kelompok Asy'ada. Jaringan komunikasi menekankan pada relasi antar aktor yang di dalamnya terjadi interaksi dan proses komunikasi dua arah. Pendekatan pada proses komunikasi dua arah ini berhubungan dengan model komunikasi interaksi sosial, di mana asumsinya adalah setiap orang dapat menjadi komunikator maupun komunikan, asalkan terdapat umpan balik atau feedback serta pengalaman atau field of experience. Namun, studi jaringan komunikasi sendiri tidak memfokuskan pada atribut yang termasuk dalam pengalaman tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan kepada siapa seseorang berinteraksi dan bagaimana posisi serta relasi seseorang, tetapi juga menjawab pertanyaan mengapa aktor memilih aktor yang lain, mengingat jenis penelitian yang ditampilkan adalah penelitian deskriptif dan juga eksplanatif. Contoh penelitian yang ketiga atau yang terakhir ini menggunakan teori social learning, di mana saya mengambil jurnal yang berjudul Peran Social Learning Terhadap Motivasi Belajar Remaja. Nah, masalah yang diambil ini ialah bagaimanakah peran social learning terhadap motivasi belajar remaja peserta sekolah remaja yang diadakan oleh Yayasan Kampung Halaman. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan juga wawancara. Hasil data di lapangan dan studi pustaka menunjukkan bahwa social learning berperan dalam meningkatkan motivasi belajar remaja pada komunitas Yayasan Kampung Halaman. Selanjutnya, kajian teori yang digunakan ialah dalam penelitian ini menggunakan teori social learning. Kemudian ada keterkaitan antara teori social learning dan juga hasil kajian. Nah, peran social learning terhadap motivasi belajar peserta sekolah remaja ini dari penelitian mengenai peran social learning terhadap motivasi belajar peserta sekolah remaja ini menurut penulis memiliki cukup peran dalam menumbuhkan motivasi peserta sekolah remaja untuk belajar dengan metode partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan. Para fasilitator memperkenalkan mereka dengan kamera dan juga video. Hasil penelitian ini peserta pelatihan menunjukkan ketertarikan pada materi yang disampaikan. Peserta mampu memaknai dan menyadari akan pentingnya motivasi untuk mencapai prestasi belajar yang baik, terutama tentang pelatihan motivasi untuk meningkatkan motivasi siswa juga menunjukkan perubahan yang signifikan skor motivasi sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Kemudian, dalam penelitian juga dilakukan oleh peneliti ini mengenai pengaruh model pembelajaran. Observasi atau social learning juga menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti pembelajaran observasi Bandura ini
lebih baik daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional. Berdasarkan penelitian tersebut, disimpulkan bahwa model pembelajaran observasional atau social learning ini signifikan atau dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa yang signifikan antara kelompok belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran observasi Bandura dengan model pembelajaran konvensional. Sekian pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.